Nadira Putri mengira pagi itu ia hanya akan mengantarkan kebaya pesanan ke sebuah perumahan mewah di Semarang. Namun, satu telepon mengubah seluruh hidupnya. Lelaki yang dicintainya selama 7 tahun membawa kabur semua tabungan, menggadaikan mesin jahit peninggalan ibunya, lalu pergi ke Bali bersama perempuan lain. Dalam keadaan hamil, Nadira kehilangan kesadaran di pinggir jalan, dan ketika membuka mata di rumah sakit, ia menerima kabar yang jauh lebih menyakitkan. Bayi yang selama ini dijaganya telah tiada. Seorang pengusaha kaya bernama Arga Mahendra menyelamatkan nyawanya dan membayar seluruh biaya pengobatan. Saat Nadira tidak mampu mengembalikan uang itu, Arga menawarkan sebuah pekerjaan yang bisa menyelamatkan atelier keluarganya. Nadira menganggap lelaki dingin tersebut sebagai pertolongan yang dikirim Tuhan ketika semua pintu telah tertutup. Tetapi Nadira tidak mengetahui satu rahasia mengerikan. Arga sudah mengenal nama keluarganya. Ia percaya ibu Nadira adalah perempuan yang menghancurkan rumah tangga orang tuanya. Sejak awal, Arga tidak mendekatinya untuk menolong. Ia ingin membuat Nadira jatuh cinta, lalu meninggalkannya dalam luka yang sama seperti yang dahulu dirasakan ibunya. Namun bagaimana jika di tengah rencana balas dendam itu, Arga justru benar-benar mencintainya? Dan apa yang akan terjadi ketika Nadira mengetahui bahwa seluruh kasih sayang yang dipercayainya bermula dari sebuah kebohongan? Suatu hari nanti, atelier ibu juga akan dikenal orang-orang seperti mereka. Gumamnya sambil mengusap perutnya yang masih tampak rata. Kehamilannya baru memasuki minggu ke-11. Belum banyak orang yang mengetahuinya selain Dito, lelaki yang telah menemaninya selama 7 tahun, sepupunya yang bernama Rani, dan Budesri yang membesarkannya sejak ibunya meninggal. Dito memang belum melamarnya secara resmi, namun Nadira percaya mereka hanya menunggu waktu yang tepat. Selama bertahun-tahun, ia selalu meyakini bahwa kesetiaan jauh lebih berharga daripada pesta pertunangan yang mewah. Ponselnya berdering sebelum ia sempat menunjukkan surat izin kepada petugas keamanan. Nama Rani muncul di layar. "Ran, aku sudah sampai di Bukit Cendana. Setelah menyerahkan kebaya dan membantu fitting terakhir, aku langsung kembali." Di ujung telepon hanya terdengar napas berat. "Nadira, kamu jangan kaget." Jantung Nadira berdegup lebih cepat. "Ada apa?" Dito datang ke atelier pagi-pagi sekali. Dia bilang, "Kamu menyuruhnya mengambil uang untuk membayar kain dari Pekalongan." Aku percaya karena dia tahu kode laci. Nadira menggenggam gagang tas lebih erat. Terus, dia mengambil semuanya. Uang muka pelanggan, tabungan untuk renovasi, juga uang yang kita siapkan untuk membayar penjahit lepas. Itu tidak mungkin. Dito tahu uang itu bukan milikku sendiri. Aku juga baru mendapat telepon dari Pak Harun. Mesin bordir dan 2 mesin jahit industri kita ternyata sudah dijadikan jaminan pinjaman. Dunia di sekitar Nadira terasa mendadak sunyi. Ia masih melihat kendaraan keluar masuk gerbang, tetapi suara mesin dan sapaan petugas seolah datang dari tempat yang sangat jauh. "Tunggu, aku akan menelepon Dito." "Nadira, ada lagi." Suara Rani mulai bergetar. "Salah satu pelanggan melihatnya di Bandara Ahmad Yani. Dia bersama seorang perempuan. Mereka membawa 2 koper besar." Nadira memutus sambungan tanpa menjawab. Dengan tangan gemetar, ia membuka aplikasi perbankan di ponselnya. Saldo rekening usaha yang semalam masih berisi puluhan juta rupiah, kini hanya menyisakan beberapa ribu. Rekening tabungannya juga kosong. Ia mencoba menelepon Dito. Panggilan pertama tidak dijawab. Panggilan kedua langsung terputus. Pada panggilan ketiga, nomor itu sudah tidak dapat dihubungi. Nadira memejamkan mata. 7 tahun. Selama 7 tahun, ia menabung sedikit demi sedikit. Menerima pesanan hingga larut malam. Menjahit payet sampai ujung jarinya tertusuk jarum. Ia bahkan menjual gelang peninggalan ibunya ketika Dito mengaku membutuhkan modal untuk membuka usaha perjalanan wisata. Semua itu hilang dalam satu pagi. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Pesan itu hanya berisi foto Dito dan seorang perempuan sedang duduk di ruang tunggu bandara. Di bawahnya tertulis bahwa mereka akan terbang ke Denpasar. Nadira tidak tahu siapa yang mengirimkannya. Ia juga tidak peduli.
Dadanya terasa seperti dihimpit batu besar. "Bu, saya tidak jadi masuk," katanya terbata kepada petugas keamanan. "Saya harus pulang." Ia berbalik membawa kedua tas itu. Namun setelah beberapa langkah, rasa nyeri tajam menjalar dari perut bagian bawah ke pinggangnya. Nadira berhenti, mengira rasa sakit itu hanya akibat kepanikan. Ia mencoba menarik napas. Nyeri itu datang lagi, lebih kuat. Tas-tas yang dibawanya terlepas dan jatuh ke trotoar. Pandangannya berkunang-kunang. Ketika melihat bercak merah pada bagian bawah gaunnya, lututnya langsung kehilangan tenaga. Pada saat yang sama, Arga Mahendra baru kembali dari lari pagi. Ia mengenakan kaos olahraga hitam dan celana panjang abu-abu. Sebelum membangun resor di Bandungan, Arga beberapa tahun mengelola wisata laut di Indonesia Timur. Ia baru pulang dari Labuan Bajo 3 hari sebelumnya dan belum sempat beristirahat karena proyek Arunika Valley terus bermasalah, sementara ayahnya kembali memaksanya masuk ke perusahaan keluarga. Arga sedang melepas earphone ketika melihat seorang perempuan berdiri sempoyongan beberapa puluh meter dari gerbang. Awalnya ia mengira perempuan itu hanya kelelahan. Namun ketika 2 tas besar jatuh dan tubuhnya ikut limbung, Arga berlari. Ia berhasil menangkap bahu Nadira sebelum kepalanya membentur trotoar. "Mbak, dengar saya." Wajah perempuan itu pucat, keringat dingin memenuhi dahinya. Nadira membuka mata sebentar. Ia melihat wajah seorang lelaki di atasnya, tetapi tidak mampu berkata apapun. Tatapan Arga turun ke bercak merah pada pakaian perempuan itu. "Pak Seno!" teriaknya kepada petugas keamanan. "Panggil mobil saya, sekarang!" Arga tidak menunggu ambulans karena rumah sakit swasta terdekat hanya berjarak sekitar 15 menit. Ia mengangkat Nadira ke kursi belakang mobil dan meminta Pak Seno menemani mereka. Sepanjang perjalanan, Nadira beberapa kali sadar lalu kembali kehilangan kesadaran. Tangannya terus memegang perut seolah berusaha melindungi sesuatu yang tidak terlihat. "Tolong anak saya," bisiknya lirih. Arga terdiam. Sesampainya di rumah sakit, Nadira langsung dibawa ke ruang tindakan. Perawat meminta data keluarga, tetapi ponsel Nadira terkunci dan ia tidak mampu menyebutkan nomor siapapun. "Lakukan apapun yang diperlukan," kata Arga kepada petugas administrasi. "Saya akan menanggung biaya awalnya." Beberapa jam kemudian, Rani dan Budesri tiba dengan wajah panik. Mereka menemukan Arga duduk di kursi tunggu sambil memegang map administrasi rumah sakit. "Bagaimana keadaan Nadira?" tanya Rani. "Dokter masih menanganinya." "Mas siapa?" "Saya yang menemukannya di dekat Bukit Cendana." Dokter akhirnya keluar menjelang siang. Wajahnya tenang, tetapi sorot matanya tidak membawa kabar baik. "Kondisi pasien sudah stabil, namun kami tidak berhasil mempertahankan kehamilannya. Terjadi perdarahan cukup berat dan diperlukan tindakan segera untuk membersihkan jaringan yang tersisa." Budesri menutup mulut. Rani menangis tanpa suara. Arga menatap lantai. Ia tidak mengenal Nadira, tidak mengetahui siapa ayah bayi itu, dan tidak tahu masalah apa yang membuatnya pingsan. Namun kabar tersebut meninggalkan rasa berat yang aneh di dadanya. Ketika Nadira sadar, ruangan terasa terlalu terang. Tangan kirinya terpasang infus. Perutnya tidak lagi terasa nyeri, tetapi ada kehampaan yang jauh lebih menyakitkan. Rani duduk di sampingnya dengan mata bengkak. "Dito?" Pertanyaan pertama Nadira nyaris tidak terdengar. Rani menggeleng. "Dia sudah pergi." "Bayiku?" Rani menunduk. Nadira memahami jawabannya sebelum sepupunya sempat berbicara. Ia mengangkat tangan ke perut dan merasakan kekosongan yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. "Tidak," bisiknya. Air mata mengalir dari sudut matanya menuju rambut. "Aku menjaganya, Ran. Aku tidak minum sembarangan. Aku tidak mengangkat barang berat. Aku bahkan berhenti minum kopi." Rani menggenggam tangannya. "Ini bukan salahmu. Dia satu-satunya keluarga yang ingin kubangun. Kamu masih punya kami." Namun pada saat itu, kalimat tersebut belum mampu menembus kesedihan Nadira. Hatinya seolah telah dijahit dengan benang yang terlalu rapuh,
lalu ditarik sampai semua simpulnya terlepas. Arga tidak masuk ke kamar. Ia menyerahkan kwitansi dan nomor kontaknya kepada Rani, lalu meninggalkan rumah sakit setelah memastikan seluruh biaya tindakan awal telah dibayar. Ia mengira pertemuan itu akan berakhir di sana. 2 minggu kemudian, Rani datang ke kantor Arga untuk menyerahkan salinan kwitansi dan surat pernyataan bahwa keluarga Nadira akan mengembalikan biaya pengobatan secara bertahap. Pada bagian atas dokumen itu, tercetak nama lengkap pasien dan alamat usahanya. Nadira Putri. Arga membaca nama itu 2 kali. Di bawahnya tertulis nama atelier yang membuat napasnya tertahan. Putri Batik dan Kebaya. Napas Arga tertahan. Nama itu pernah ia dengar dari ayahnya bertahun-tahun lalu. Ibunya juga menyebutnya pada malam-malam penuh tangisan, saat perempuan itu kehilangan kendali dan menuduh seorang penjahit bernama Rati Putri telah merebut suaminya. Arga mencari informasi lebih lanjut. Tidak sulit menemukan foto lama pemilik atelier tersebut di media sosial. Dalam salah satu foto, Nadira berdiri di samping seorang perempuan yang wajahnya sangat mirip dengannya. Ratih Putri. Perempuan yang diyakini Arga sebagai penyebab kehancuran keluarganya. Perempuan yang membuat ayahnya meninggalkan rumah. Perempuan yang namanya terus disebut ibunya sampai hari terakhir kesadarannya. Arga menatap foto Nadira. Sesaat ia merasa kasihan, tetapi luka lama segera mengeras kembali. Jadi kamu anaknya, gumam Arga. Sebulan setelah operasi, Nadira mulai membantu Bu Desri berjualan sayuran di pasar kecil dekat rumah. Atelier mereka ditutup sementara karena sebagian pelanggan menuntut uang muka dikembalikan. Sedangkan beberapa pemasok datang hampir setiap hari membawa tagihan. Pagi itu, Nadira sedang menata ikatan kangkung, sawi hijau, cabai, dan tomat ketika sebuah mobil hitam berhenti di depan kios. Seorang lelaki turun dengan kemeja putih berlengan panjang dan celana gelap. Nadira langsung mengenalinya, meskipun saat di rumah sakit, ia hanya sempat melihat wajahnya beberapa detik. "Mas yang menolong saya?" Arga berdiri di hadapannya, dengan ekspresi sulit dibaca. "Saya Arga Mahendra." Nadira segera menangkupkan kedua tangan di depan dada. "Saya belum sempat mengucapkan terima kasih. Bude bilang Mas membayar biaya rumah sakit. Saya benar-benar akan mengembalikannya, tetapi saya membutuhkan waktu." "Saya tidak datang untuk mendengar ucapan terima kasih." Sikap dingin Arga membuat senyum Nadira memudar. "Lalu?" "Saya datang membawa pekerjaan." Arga meletakkan sebuah map di atas meja kayu di antara tumpukan cabai dan terong. "Saya sedang merenovasi penginapan di Bandungan. Saya membutuhkan seragam baru untuk pegawai, tirai kamar, sarung bantal, taplak, dan beberapa kebaya untuk paket pernikahan adat Jawa." Nadira membuka map itu. Di dalamnya terdapat gambar bangunan, ukuran ruangan, contoh warna, serta perkiraan kebutuhan kain. "Ini pekerjaan besar. Saya tahu. Atelier saya sedang tutup. Saya bisa menyediakan tempat kerja dan uang muka bahan. Upahmu akan dipotong untuk mengganti biaya rumah sakit. Sisanya akan tetap dibayar." Nadira menatapnya curiga. Kenapa Mas memberikan pekerjaan sebesar ini kepada orang yang baru dikenal? Arga menahan tatapannya. "Karena saya sudah melihat hasil jahitanmu. Dan karena saya tidak suka menunggu orang membayar utang tanpa kepastian." Kalimat terakhir itu terasa tajam, tetapi Nadira tidak memiliki banyak pilihan. Pekerjaan tersebut dapat menyelamatkan atelier ibunya sekaligus membayar para penjahit yang masih menunggu upah. "Berapa lama?" 3 bulan. "Saya tetap tinggal di rumah Bude. Lokasi penginapan cukup jauh. Kamu boleh tinggal di paviliun pegawai perempuan selama hari kerja dan pulang setiap akhir pekan. Tidak ada kewajiban tinggal di rumah saya." "Baik," kata Nadira akhirnya. "Saya menerima pekerjaan ini." Arga mengulurkan pena. Ketika Nadira menandatangani kontrak, Arga memperhatikan wajahnya. Tidak ada kesombongan atau kelicikan seperti yang selama ini ia bayangkan akan dimiliki anak Ratih Putri.
Yang dilihatnya hanyalah seorang perempuan yang sedang berusaha berdiri setelah hidup merobohkannya dari berbagai arah. Tetapi Arga telah hidup terlalu lama bersama kemarahan. Ia meyakinkan dirinya bahwa belas kasihan hanya akan membuatnya lupa kepada ibunya. Setelah Nadira mengembalikan map, Arga berkata, "Kita mulai hari Senin." Nadira mengangguk. Ia mengira pekerjaan itu akan menjadi jalan keluar dari kesulitannya. Ia tidak tahu bahwa lelaki di hadapannya telah membuka pintu bukan hanya menuju sebuah penginapan di pegunungan, melainkan juga menuju masa lalu yang disembunyikan orang tua mereka. Dan di balik pintu itu, cinta, kebencian, serta kebenaran telah menunggu dalam diam. Jalan menuju Bandungan menanjak dan berkelok-kelok. Udara berubah semakin sejuk. Kebun bunga, tanaman sayur, serta warung-warung kecil yang menjual tahu serasi dan susu kedelai tampak di sepanjang jalan. Resor milik Arga berdiri di kawasan perbukitan dengan pemandangan Gunung Ungaran. Namanya Arunika Valley. Bangunannya memadukan bata merah, kayu jati, atap limasan, dan taman tropis yang luas. Sebagian kamar sedang direnovasi. Suara palu, mesin bor, serta para pekerja yang saling berseru memenuhi halaman. Nadira turun dari mobil dan memandangi kompleks itu dengan kagum. Kalau seluruh tekstilnya harus diganti, pekerjaan ini memang bisa memakan 3 bulan, katanya kepada Rani. Arga datang bersama seorang perempuan berusia sekitar 40 tahun yang mengenakan seragam batik. Ini Bu Mirah, kepala operasional. Semua kebutuhan pegawai dan kamar bisa kamu tanyakan kepadanya. Bu Mirah tersenyum ramah. Saya sudah melihat contoh pekerjaan Mbak Nadira. Jahitan kebayanya halus sekali. Kami senang akhirnya Pak Arga memilih pengrajin lokal. Arga hanya menanggapi dengan anggukan. Ia membawa mereka ke sebuah bangunan di bagian belakang. Bangunan itu dulunya ruang pertemuan kecil, tetapi kini telah dibersihkan dan dilengkapi 2 meja potong besar, rak kain, setrika uap, serta 4 mesin jahit baru. Nadira berhenti di ambang pintu. "Semua ini untuk proyek kita?" "Ya, mesinnya baru." "Saya tidak mau mendengar alasan pekerjaan terlambat karena peralatanmu disita." Nada Arga datar, tetapi kalimat itu tetap menusuk harga diri Nadira. "Saya tidak pernah menjadikan kesulitan sebagai alasan untuk bekerja sembarangan. Kita lihat nanti." Rani melirik keduanya dan segera menyadari bahwa 3 bulan ke depan tidak akan berjalan tenang. Di dekat ruang kerja, terdapat pavilion kecil khusus pegawai perempuan. Nadira mendapatkan kamar sederhana dengan tempat tidur, lemari, kamar mandi dalam, serta jendela yang menghadap kebun kopi. Rani hanya akan menemaninya 2 hari pertama. Kemudian, kembali ke Semarang untuk mengurus pelanggan lama. "Untuk kamar tipe deluxe, saya ingin tirai berwarna hijau tua," katanya. "Kalau dindingnya sudah menggunakan bata merah dan furniturnya kayu gelap, hijau tua akan membuat kamar terasa berat," jawab Nadira. "Lebih baik hijau lumut dengan lapisan tipis warna gading." "Saya menyukai hijau tua." "Tamu yang menginap belum tentu menyukainya." Arga menatap Nadira. "Ini penginapan saya. Dan Mas mempekerjakan saya karena membutuhkan orang yang mengerti kain. Kalau semua keputusan sudah dibuat sendiri, Mas tidak perlu menyewa saya." Bu Mirah menahan senyum. Tidak banyak orang yang berani membantah Arga dalam pertemuan pertama. Arga mendekati contoh kain yang dibawa Nadira. Ia mengambil kain hijau lumut, meletakkannya di dekat dinding, lalu mengamati beberapa saat. "Baik, gunakan ini." Nadira mengangkat alis. "Cepat sekali berubah pikiran?" "Saya tidak berubah pikiran. Saya hanya sedang menguji apakah kamu berani mempertahankan pendapat." "Kalau begitu, saya juga akan menguji apakah Mas mampu mendengar pendapat orang lain." Sejak hari pertama, perselisihan kecil terus terjadi. Arga ingin seragam pelayan dibuat ketat dan tampak modern. Nadira menolak, karena para pegawai harus banyak bergerak, membawa nampan, menaiki tangga, dan bekerja berjam-jam. Ia mengusulkan tunik batik bermotif kaung sederhana dipadukan dengan celana longgar bagi pegawai perempuan,
serta kemeja lurik untuk pegawai laki-laki. Arga menganggap desain itu terlalu biasa. Nadira lalu menunjukkan bagaimana motif tradisional dapat dipadukan dengan potongan modern tanpa kehilangan kenyamanan. Setelah 2 kali revisi, Arga akhirnya menerima desainnya. Namun ia tidak pernah mengucapkan pujian secara langsung. Lumayan, hanya itu yang dikatakannya. Lumayan menurut Mas, berarti bagus atau tidak buruk? Tanya Nadira. Artinya saya tidak meminta kamu mengulang dari awal. Sulit sekali membuat mulut Mas mengeluarkan kalimat yang menyenangkan. Saya membayar pekerjaanmu, bukan menyediakan hiburan. Benar, untuk hiburan, wajah Mas juga terlalu tegang. Meskipun sering berselisih, Nadira bekerja dengan sungguh-sungguh. Ia datang ke ruang jahit setelah sholat subuh, sarapan bubur ayam atau nasi pecel bersama pegawai, lalu mulai membuat pola sebelum para pekerja renovasi datang. Ia tidak hanya mengukur kain. Nadira berbicara langsung dengan petugas kebersihan, resepsionis, koki, dan pelayan restoran untuk memahami kebutuhan mereka. Ketika salah satu pegawai perempuan mengatakan bahwa seragam lama membuatnya kesulitan menyusui anak saat waktu istirahat, Nadira mengubah desain tunik agar lebih praktis. Ketika petugas kebun mengeluhkan kain yang cepat panas, ia memilih katun yang lebih ringan. Arga memperhatikan semua itu dari jauh. Ia awalnya mengira Nadira akan bersikap manja setelah menjalani operasi. Namun perempuan itu jarang mengeluh. Bahkan ketika wajahnya pucat karena kelelahan, ia tetap membantu Rani memotong kain sampai malam. Seminggu kemudian, Nadira mengajak Arga ke pasar grosir Setono di Pekalongan untuk memilih batik. Mereka berangkat pagi-pagi bersama sopir resor. Perjalanan cukup panjang, tetapi Nadira tampak lebih hidup ketika membicarakan jenis malam, warna sogan, serta perbedaan batik cap dan batik tulis. Motif ini namanya truntum, katanya sambil menunjukkan kain berwarna coklat gelap dengan pola bintang-bintang kecil. Biasanya dipakai orang tua pengantin, maknanya cinta yang tumbuh kembali. Arga menyentuh permukaan kain itu. Cinta yang tumbuh kembali. Konon motifnya diciptakan seorang permaisuri ketika ingin mendapatkan kembali kasih suaminya. Ia membatik dalam kesunyian, lalu cintanya bersemi lagi. Cerita yang terlalu indah untuk dipercaya. Nadira menoleh kepadanya. Mas tidak percaya cinta bisa kembali. Cinta yang sudah pergi biasanya membawa sebagian rumah bersamanya. Nada Arga berubah begitu dingin, hingga Nadira tidak melanjutkan pertanyaan. Dalam perjalanan kembali ke Bandungan, hujan turun deras. Nadira tertidur di kursi belakang. Kepalanya beberapa kali terantuk kaca karena jalan berkelok. Arga yang duduk di sebelahnya akhirnya menggeser tubuh dan membiarkan kepala Nadira bersandar di bahunya. Sopir melihat melalui kaca depan, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ketika mobil berhenti di resor, Nadira terbangun dan segera menjauh. Maaf, saya tidak sengaja. Kamu tidur seperti orang kehilangan tulang leher. Mas bisa membangunkan saya. Saya sudah mencoba. Itu pasti bohong. Arga turun lebih dahulu agar Nadira tidak melihat senyum tipis yang muncul di wajahnya. Suatu malam, aliran listrik di sebagian resor padam akibat hujan dan angin. Generator hanya digunakan untuk bangunan utama, sementara ruang jahit menjadi gelap. Nadira menyalakan lampu darurat dan tetap menyelesaikan jahitan tangan. Besok saja, kata Arga yang tiba-tiba muncul di pintu. Besok saya harus melakukan fitting seragam. Kamu tidak akan menjadi pahlawan hanya karena menjahit dalam gelap. Saya juga tidak ingin menjadi orang yang ingkar janji. Arga masuk dan mengambil kain dari tangannya. Tubuhmu belum sepenuhnya pulih. Nadira membeku. Selama ini, Arga selalu berbicara mengenai pekerjaan, utang, dan tenggap. Ini pertama kalinya ia secara langsung menyinggung kondisi Nadira setelah kehilangan kandungan. Saya sudah sehat. Rani mengatakan tubuhmu masih membutuhkan pemulihan. Mas membicarakan keadaan saya dengan Rani. Dia hanya meminta saya tidak memberimu beban berlebihan. Tidak ada yang menyerahkan catatan medis kepadaku.
Nadira berdiri. Keadaan tubuh saya tetap bukan alasan bagi Mas untuk mengatur semua keputusan saya. Arga menyadari nada bicaranya terdengar mengendalikan, tetapi permintaan maaf masih sulit keluar. Saya hanya tidak mau kamu kembali jatuh sakit di tempat saya. Tidak perlu khawatir, kalau saya pingsan, potong saja dari upah. Nadira mengambil kain dan berjalan menuju paviliun. Arga memanggilnya, tetapi ia tidak menoleh. Keesokan harinya, mereka hampir tidak berbicara. Nadira menyampaikan kebutuhan melalui Bu Mirah, sedangkan Arga memeriksa pekerjaan tanpa memberikan komentar. Menjelang sore, sebuah mobil pengiriman datang membawa makanan dari restoran di bawah. Bu Mirah menyerahkan 1 kotak kepada Nadira. Dari Pak Arga. Di dalamnya terdapat nasi merah, sup ayam jahe, tumis sayur, dan jus jambu. Kenapa makanan saya berbeda? Katanya makanan itu lebih baik untuk pemulihan. Nadira menatap ke arah kantor Arga. Tirainya tertutup. Ia ingin tetap marah, tetapi perhatian kecil itu membuat benteng hatinya retak sedikit. Pada akhir bulan pertama, mereka menyelesaikan puluhan seragam dan sebagian besar tirai kamar. Arga membawa Nadira ke Semarang untuk mengambil dokumen dari atelier lama. Pintu atelier telah disegel sementara oleh pemberi pinjaman. Setelah memperlihatkan surat izin, Nadira masuk bersama Arga. Ruangan itu berdebu. Beberapa meja kosong meninggalkan bekas persegi di lantai. Nadira berjalan perlahan, menyentuh rak benang yang dulu ditata ibunya berdasarkan warna. Semua ini dibangun ibu dari nol, katanya. Dulu hanya ada 1 mesin jahit tua. Kalau hujan, atapnya bocor dan kami harus memindahkan kain. Arga tidak menjawab. Nadira membuka ruang kantor kecil. Di atas meja masih terdapat beberapa foto keluarga yang tidak sempat dibawanya. Arga mengambil 1 bingkai. Di dalam foto itu, Ratih Putri berdiri di depan atelier bersama seorang lelaki berkemeja batik. Lelaki itu tersenyum sambil memegang gunting peresmian. Arga mengenali wajah tersebut dalam 1 kedipan. Ayahnya. Siapa lelaki ini? Tanyanya, meskipun ia mengetahui jawabannya. Nadira tersenyum tipis. Om Surya. Dia sahabat lama ibu. Sahabat? Mereka saling mengenal sejak muda. Ibu pernah bekerja di rumah keluarganya sebelum menikah dengan ayah. Seberapa dekat mereka? Nadira menatap foto tersebut. Ibu mengatakan Om Surya adalah cinta pertamanya. Mereka tidak bisa bersama karena keluarga Om Surya menentang hubungan itu. Setelah ayah meninggal, mereka bertemu lagi. Om Surya juga bilang pernikahannya sudah berakhir. Jari Arga mengeras di sekitar bingkai. Jadi ibumu menerima lelaki yang pernah memiliki keluarga? Katanya mereka sudah berpisah. Kata siapa? Om Surya. Arga tertawa pendek tanpa kegembiraan. Nadira mengerutkan kening. Mas mengenalnya. Arga meletakkan bingkai terlalu keras hingga kaca bagian sudutnya retak. Tidak. Ia berjalan keluar sebelum kemarahannya meledak. Nadira memanggil, tetapi Arga terus melangkah. Ia masuk ke mobil dan menutup pintu dengan keras. Sepanjang perjalanan pulang, lelaki itu hampir tidak berbicara. Malamnya, Arga duduk sendirian di balkon villa pribadinya. Hujan tipis turun di antara lampu taman. Di tangannya terdapat foto lama ibunya. Ia teringat malam ketika ayahnya membawa koper keluar rumah. Ibunya berlutut di lantai, memegang ujung kemeja suaminya sambil memohon agar lelaki itu tidak meninggalkan mereka. Arga saat itu baru berusia 11 tahun. Ia berdiri di balik tangga dan menyaksikan ayahnya pergi tanpa menoleh. Setelah malam itu, ibunya tidak pernah benar-benar menjadi perempuan yang sama. Hari-harinya dipenuhi tangisan, amarah, dan penantian. Beberapa tahun kemudian, ia harus menjalani perawatan karena kondisi mentalnya semakin buruk. Arga selalu menyalahkan 2 orang, ayahnya dan Ratih Putri. Namun ayahnya masih hidup.
Ratih telah meninggal. Kini anak perempuan Ratih berada begitu dekat dengannya. Anak yang tersenyum kepada pedagang pasar, bekerja sampai lupa makan, dan menangis diam-diam ketika mengira tidak ada orang yang melihat. Arga menutup mata. Ia seharusnya merasa puas karena rencananya berjalan. Sebaliknya, ia mulai takut bahwa perempuan yang ingin ia lukai justru sedang perlahan-lahan memasuki tempat yang selama ini ia kunci rapat di dalam hatinya. Setelah kunjungan ke atelier, hubungan Nadira dan Arga berubah. Arga kembali bersikap dingin. Ia memeriksa jahitan dengan ketelitian berlebihan, meminta revisi kecil yang sebenarnya tidak diperlukan, dan menghindari percakapan di luar urusan pekerjaan. Nadira tidak memahami penyebabnya. Ia menduga Arga tidak menyukai cerita tentang ibunya dan Om Surya. Namun reaksi lelaki itu terasa terlalu pribadi untuk sekedar ketidaksetujuan moral. Pada Jumat sore, persiapan pernikahan besar mulai dilakukan di halaman resor. Keluarga pengantin berasal dari Jakarta dan ingin mengadakan prosesi dengan perpaduan adat Jawa modern. Pelaminan joglo didirikan menghadap lembah. Rangkaian melati, janur, dan mawar putih dipasang di sepanjang jalan menuju pendopo. Nadira bertanggung jawab atas kebaya keluarga inti, seragam penerima tamu, taplak meja, dan kain dekorasi pelaminan. Sehari sebelum acara, hujan deras turun disertai angin. Sebagian tenda samping roboh. Air merembes ke gudang dekorasi dan membasahi beberapa kain. Para pekerja berlarian menyelamatkan perlengkapan. Nadira datang tanpa alas kaki karena sandal yang dikenakannya licin. Ia mengangkat gulungan kain bersama Bu Mirah, lalu memeriksa kebaya satu persatu. "Dua kebaya terkena air," kata Rani panik. "Bagian bawahnya kotor." "Kita bersihkan sekarang, jangan digosok, ambil handuk putih dan air hangat." Arga datang dari bangunan utama dengan jas hujan. Ia melihat Nadira berjongkok di lantai gudang yang dingin, membersihkan kain sambil memberikan instruksi. "Kamu kembali ke pavilion," katanya. "Saya tidak bisa. Pegawai lain akan mengurusnya." "Yang tahu cara membersihkan payat ini hanya saya dan Rani." "Kamu sudah bekerja sejak pagi. Acara berlangsung besok." Arga menarik napas dengan kesal. "Nadira, jangan membuat saya mengulang." Nadira mendongak. "Mas boleh menjadi pemilik resor, tetapi untuk urusan kain ini, tanggung jawab saya. Kalau saya pergi sekarang, pekerjaan bisa rusak." Arga ingin membantah, tetapi tatapan Nadira tidak goyah. Akhirnya ia melepas jas hujan dan menggulung lengan ke meja. "Apa yang harus saya lakukan?" Nadira terdiam karena tidak menduga jawaban tersebut. "Pindahkan kotak kebaya ke ruang pertemuan. Jangan ditumpuk." Arga memanggil beberapa pegawai dan mulai mengangkut kotak. Sepanjang malam, mereka bekerja bersama. Koki resor mengirimkan wedang jahe, pisang goreng, dan singkong rebus untuk menghangatkan tubuh. Sekitar pukul 2 dini hari, sebagian besar pekerjaan selesai. Nadira duduk di lantai sambil menyandarkan kepala ke dinding. Arga menyerahkan secangkir wedang jahe. "Minum." Nadira menerimanya. "Terima kasih sudah membantu." "Jangan terbiasa. Takut citra pemilik resor yang galak rusak?" "Saya tidak galak." Bu Mirah yang lewat membawa kain mendengar kalimat itu dan tertawa. "Pak Arga, bahkan kucing di dapur ikut menjauh kalau Bapak sedang memeriksa pekerjaan." Nadira ikut tertawa. Arga menatap keduanya dengan wajah tidak senang, tetapi sudut bibirnya bergerak tipis. Acara pernikahan keesokan harinya berjalan lancar. Para tamu memuji dekorasi tekstil serta seragam pegawai. Ibu pengantin memegang tangan Nadira. "Kebayanya indah sekali. Putri saya merasa seperti mengenakan karya yang dibuat khusus dengan doa." Nadira tersenyum haru. Setelah semua tamu kembali ke kamar, ia berdiri sendirian di tepi taman, memandang lampu-lampu pendopo. Arga datang membawa 2 cangkir kopi tubruk. Ia memberikan satu kepada Nadira, lalu teringat sesuatu. "Kamu masih boleh minum kopi." Nadira menerima cangkir itu. "Sekarang boleh, tetapi tidak terlalu banyak." Ucapan tersebut membuat suasana berubah.
Keduanya sama-sama teringat alasan mengapa sebelumnya Nadira menghindari kopi. Arga menunduk. "Saya minta maaf." Nadira menatapnya. "Untuk kopi?" "Untuk banyak hal." Namun Arga tidak menjelaskan lebih jauh. Mereka duduk di bangku kayu di bawah pohon. Dari kejauhan, terdengar suara gamelan rekaman yang belum dimatikan. "Ibu saya menyukai pernikahan sederhana," kata Nadira. "Dia selalu bilang, kebahagiaan rumah tangga tidak ditentukan jumlah tamu atau tinggi pelaminan." "Apakah pernikahan orang tuamu bahagia?" Nadira mengaduk kopi. "Tidak selalu. Ayah sering berjudi dan minum. Kalau kalah, dia pulang membawa kemarahan. Ibu tetap bertahan karena saat itu dia tidak punya tempat lain." Arga menoleh. "Saya kira ibumu meninggalkan suaminya untuk ayah saya." Nadira menatapnya tajam. "Ayah Mas." Arga menyadari kesalahannya. Kata-kata itu terlepas tanpa rencana. "Apa maksud Mas?" Ia seharusnya mengatakan semuanya malam itu. Namun, ketika melihat kebingungan di wajah Nadira, keberaniannya hilang. "Saya salah bicara." "Mas mengenal Om Surya, bukan?" Arga memejamkan mata sejenak. "Ya, Surya Mahendra adalah ayah saya." Wajah Nadira memucat. "Kenapa Mas tidak mengatakannya sejak awal?" "Karena saya tidak berkewajiban menjelaskan keluarga saya." "Tetapi Mas tahu siapa saya ketika menawarkan kontrak ini." Arga tidak menjawab. Diamnya menjadi jawaban yang lebih menyakitkan. Nadira berdiri. "Jadi pekerjaan ini bukan kebetulan." "Saya memang mengetahui identitasmu." "Kenapa?" Arga menatap lembah. Lampu-lampu kota tampak kecil di kejauhan. "Ibu saya meninggal setelah bertahun-tahun hidup dalam keadaan yang buruk. Ayah meninggalkan kami untuk kembali kepada ibumu." "Ibu saya mengatakan Om Surya sudah berpisah dari istrinya." "Dan kamu langsung percaya?" "Saya percaya kepada ibu saya." "Sama seperti saya percaya kepada ibu saya." Nadira menggenggam cangkir dengan kedua tangan. "Kalau Mas membenci keluarga saya, mengapa memberi pekerjaan?" Arga menoleh. Inilah saat ia seharusnya mengakui bahwa ia ingin membalas dendam. Namun setelah melihat kelelahan di mata Nadira, ia tidak sanggup. "Karena kamu memang mampu mengerjakannya." "Itu bukan seluruh jawabannya." "Saat ini hanya itu yang perlu kamu ketahui." Nadira meninggalkannya tanpa mengucapkan selamat malam. Sejak percakapan itu, Nadira lebih berhati-hati. Ia mulai menghitung hari sampai kontrak berakhir. Ia tidak lagi duduk bersama Arga saat makan dan selalu mengajak Rani jika harus pergi membeli bahan. Namun jarak tidak membuat perasaan mereka menghilang. Justru dalam diam, keduanya semakin sadar terhadap kehadiran satu sama lain. Arga mengetahui Nadira menyukai suara hujan tetapi takut petir. Nadira mengetahui Arga selalu minum teh tanpa gula sebelum tidur. Arga tahu Nadira akan menyentuh liontin ibunya ketika gugup. Nadira tahu Arga sering berdiri sendirian di balkon setiap kali menerima telepon dari ayahnya. Suatu siang, mereka harus pergi ke desa pengrajin tenun untuk memesan selendang. Dalam perjalanan pulang, hujan menyebabkan tanah longsor kecil menutup jalan utama. Sopir menyarankan mereka menunggu sampai petugas membuka jalur, tetapi prosesnya diperkirakan berlangsung beberapa jam. Seorang warga menawarkan tempat beristirahat di rumahnya. Rumah itu sederhana, berdinding bata tanpa plester dengan teras sempit. Tuan rumah menyuguhi mereka teh panas, tempe mendoan, dan jagung rebus. Anak-anak duduk memperhatikan Arga dan Nadira dengan rasa ingin tahu. Karena hujan belum reda sampai malam, mereka terpaksa menginap. Nadira tidur bersama ibu pemilik rumah dan anak perempuannya, sedangkan Arga bersama para lelaki di ruang depan. Sebelum tidur, Nadira keluar ke teras. Arga duduk di bangku bambu memandangi hujan. "Tidak bisa tidur?" tanya Nadira. "Saya terbiasa tidur dengan suara pendingin ruangan, bukan ayam dan jangkrik." Katanya Mas mengembangkan wisata alam. "Saya menjual ketenangan alam kepada orang lain, bukan berarti saya pandai menikmatinya." Nadira duduk dengan jarak 1 lengan. Beberapa saat mereka hanya mendengarkan air jatuh dari ujung genting.
"Bagaimana Ibu Mas meninggal?" tanya Nadira hati-hati. Arga tidak segera menjawab. Tubuhnya masih hidup beberapa tahun setelah ayah pergi. Tetapi pikirannya perlahan meninggalkan kami. Ada masa ketika dia tidak mengenali saya. Kadang dia menunggu di depan pintu karena yakin ayah akan pulang. Saya turut berduka. Saya membenci ayah saya. Tetapi lebih mudah membenci perempuan yang dia pilih. "Ibu saya juga menderita," kata Nadira. "Dia mengidap leukemia dan menyembunyikannya sampai penyakitnya parah. Om Surya membantu biaya pengobatan. Saya tidak tahu apa yang terjadi di antara mereka. Tetapi saya tahu ibu tidak pernah merasa bangga menyakiti orang lain. Kamu membelanya karena dia ibumu. Dan Mas menyalahkannya karena ingin membela ibu Mas." Arga menoleh. Kita berdua hanya mewarisi cerita dari orang yang kita cintai. Kalimat itu menghantam Arga lebih kuat daripada tuduhan. Nadira benar. Selama bertahun-tahun, ia tidak pernah mencoba mencari kebenaran dari sudut lain. Ia hanya mengumpulkan kepingan yang sesuai dengan kemarahannya. Namun mengakui kemungkinan bahwa dirinya keliru, berarti mengakui seluruh rencana terhadap Nadira tidak memiliki pembenaran apapun. "Apa yang akan kamu lakukan jika mengetahui ibumu memang bersalah?" tanyanya. Nadira memandang halaman gelap. "Saya akan sedih. Tetapi kesalahan ibu tetap bukan kesalahan saya. Begitu juga kesalahan Om Surya bukan kesalahan Mas." Arga tidak mampu menjawab. Keesokan harinya, jalan dibuka. Mereka kembali ke resor dengan percakapan yang lebih ringan. Nadira bercerita tentang masa kecilnya di atelier, sedangkan Arga bercerita mengenai perjalanannya mengelola tur laut sebelum membangun Arunika Valley. Untuk beberapa jam, mereka tidak menjadi anak dari dua keluarga yang saling terluka. Mereka hanya menjadi Nadira dan Arga. Perasaan itu membuat Arga ketakutan sekaligus bahagia. Malam berikutnya, sahabat Arga yang bernama Dimas datang ke resor. Mereka duduk di restoran setelah para tamu pergi. "Jadi bagaimana rencana balas dendammu?" tanya Dimas. Arga menatap gelas air di tangannya. "Saya tidak tahu. Awalnya kamu bilang ingin membuatnya percaya kepadamu, kemudian meninggalkannya seperti ayahmu meninggalkan ibumu." "Jangan bicara keras-keras." Dimas bersandar. "Arga, hentikan sekarang sebelum terlambat. Perempuan itu baru kehilangan anak, kehilangan calon suami, dan hampir kehilangan usahanya. Kamu tidak sedang menghukum Ratih, kamu sedang melukai orang lain." "Saya belum melakukan apapun." "Kamu mendekatinya dengan kebohongan, itu sudah sesuatu." Arga mengusap wajah. "Saya mulai menyukainya." Dimas tertawa pendek, bukan karena lucu. Tentu saja, hidup sering membuat perangkap dari lubang yang kita gali sendiri. "Apa yang harus saya lakukan?" "Beritahu kebenarannya. Kalau saya mengatakan semuanya, dia akan pergi. Kalau tidak mengatakannya, dia juga akan pergi. Bedanya, nanti dia akan pergi setelah hatinya hancur lebih dalam." Arga diam. Di luar restoran, Nadira berdiri di balik dinding lorong. Ia tidak mendengar seluruh percakapan, hanya beberapa kata tentang rencana, kebohongan, dan kemungkinan dirinya pergi. Ketika Dimas keluar dan melihatnya, wajah lelaki itu langsung berubah. "Mbak Nadira, rencana apa yang kalian bicarakan?" Dimas ragu. "Lebih baik tanyakan kepada Arga." Nadira masuk ke restoran. Arga berdiri ketika melihatnya. "Apa yang Mas rencanakan terhadap saya?" "Tidak ada." "Jangan bohong." "Nadira, kita bicara besok." "Kenapa bukan sekarang?" Arga mendekat, tetapi Nadira mundur. Untuk sesaat, ia hampir mengakui semuanya. Namun rasa takut kehilangan Nadira mengalahkan keberaniannya. "Saya hanya ingin menyelesaikan kontrak." Nadira menatapnya penuh kekecewaan. "Saya tidak percaya." Ia berjalan pergi. Arga ingin mengejar, tetapi Dimas menahan bahunya.
Setiap kali kamu menunda kebenaran, kamu sedang menambah luka baru. Arga memandang pintu yang baru saja dilewati Nadira. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa balas dendam yang direncanakannya tidak lagi terasa seperti kemenangan. Rencana itu telah berubah menjadi api yang membakar tangannya sendiri. Memasuki bulan ketiga, sebagian besar proyek Arunika Valley hampir selesai. Tirai baru telah terpasang, seragam pegawai mulai digunakan, dan kebaya untuk paket pernikahan dipajang di ruang konsultasi. Nadira seharusnya merasa lega. Setelah kontrak berakhir, sebagian utangnya akan lunas, dan ia dapat kembali membangun atelier. Namun bayangan percakapan Arga dan Dimas terus mengganggunya. Arga semakin sering bersikap baik. Ia tidak lagi datang hanya untuk memeriksa pekerjaan, tetapi membawa sarapan, membantu memindahkan kain, atau mengantar Nadira pulang ketika Rani tidak dapat menjemput. Kebaikan itu seharusnya membuat Nadira merasa tenang. Sebaliknya, ia justru takut semua perhatian tersebut merupakan bagian dari sesuatu yang belum dipahaminya. Suatu sore, hujan turun ringan ketika Nadira menyelesaikan jahitan terakhir pada kebaya berwarna biru tua. Arga masuk membawa 2 mangkuk bakso dari warung dekat jalan utama. Bu Mirah bilang kamu belum makan siang. Saya tidak lapar. Kamu selalu mengatakan itu ketika sedang khawatir. Mas sejak kapan memahami kebiasaan saya? Sejak kamu tinggal di sini dan membuat seluruh pegawai ikut mengawasimu. Arga meletakkan mangkuk di meja. Nadira menatap kuah panas yang dipenuhi bakso, tahu, mie kuning, dan taburan bawang goreng. Terima kasih. Mereka makan dalam diam. Setelah beberapa suap, Arga berkata, kontrakmu selesai 2 minggu lagi. Saya tahu. Apa rencanamu setelah itu? Membuka kembali atelier, mungkin mulai dari pesanan kecil. Saya bisa mengenalkanmu kepada beberapa penyelenggara pernikahan. Kenapa Mas terus membantu saya? Arga menghentikan gerakan sendoknya. Apakah saya membutuhkan alasan? Iya. Bagaimana kalau saya memang ingin membantu? Mas mengenal keluarga saya sebelum menawarkan kontrak. Mas menyembunyikan sesuatu. Saya tidak bisa berpura-pura itu tidak penting. Arga menatap wajah Nadira lama sekali. Berikan saya sedikit waktu untuk menyusun kebohongan yang lebih baik. Arga meletakkan sendok. Saya tidak ingin menyakitimu. Kalimat itu biasanya diucapkan tepat sebelum seseorang menyakiti orang lain. Nadira bangkit dan membawa mangkuknya ke wastafel. Arga memandang punggungnya. Setiap hari kebenaran semakin berat untuk disimpan. Namun setiap kali ia hendak mengaku, ketakutan membuat Nadira meninggalkannya membungkam mulutnya. Malam setelah acara peluncuran ulang Arunika Valley, Nadira masih berada di pendopo untuk merapikan contoh kain. Hujan turun tipis, membuat sebagian tamu memilih kembali lebih awal ke kamar. Arga datang membawa 2 cangkir wedang ronde dan meminta Nadira duduk sebentar. Kali ini tidak ada sindiran di antara mereka. Arga mengaku bahwa beberapa minggu terakhir ia terus mencari alasan untuk berada di dekat Nadira. Ia mengatakan perasaannya bukan sekedar rasa kasihan atau kewajiban karena pernah menolongnya. Nadira memperingatkan bahwa hatinya belum pulih dari pengkhianatan Dito. Ia tidak sanggup menghadapi hubungan yang dibangun di atas permainan. Saya tidak ingin bermain, kata Arga. Saya hanya belum pandai mengatakan apa yang sebenarnya saya rasakan. Arga tidak menceritakan rencana awalnya, namun pada malam itu, perhatian dan kelembutannya terasa begitu tulus hingga Nadira memilih mempercayainya. Setelah kembali ke villa karena hujan semakin deras, mereka berbicara sampai larut tentang kehilangan, keluarga, dan kehidupan yang ingin mereka bangun. Ketika jarak di antara mereka akhirnya hilang, keduanya sama-sama sadar dan sama-sama memilih untuk saling menerima. Tidak ada paksaan, tidak ada janji berlebihan, hanya 2 hati rapuh yang sejenak percaya telah menemukan tempat pulang. Keesokan paginya, Arga tetap memperlakukan Nadira dengan hangat. Justru karena itulah, Nadira mulai berharap bahwa hubungan mereka mungkin benar-benar memiliki masa depan.
Beberapa hari kemudian, seorang perempuan bernama Kesha datang ke resor. Ia adalah sepupu Arga dari pihak ibu dan bekerja sebagai konsultan pemasaran di Jakarta. Kesha cantik, percaya diri, dan telah mengenal Arga sejak kecil. Saat Kesha turun dari mobil, ia langsung memeluk Arga. "Kamu akhirnya meminta bantuanku setelah bertahun-tahun merasa bisa melakukan semuanya sendiri." Nadira melihat mereka dari ruang jahit. Ia tidak tahu hubungan keduanya. Namun Kesha berbicara dengan akrab, menggandeng lengan Arga dan memanggilnya dengan nama kecil yang hanya digunakan keluarga. Ketika Bu Mirah bertanya, siapa perempuan itu? Salah satu pegawai menjawab bahwa keluarga Arga sejak lama ingin menjodohkan mereka. Informasi tersebut menyebar lebih cepat daripada aroma gorengan di pasar. Setelah makan, Kesha kembali ke kamarnya. Arga mengejar Nadira yang berjalan menuju paviliun. "Kamu marah?" "Tidak." Wajahmu mengatakan sebaliknya. "Saya hanya lelah." Kesha adalah, "Saya tidak perlu tahu." Nadira terus berjalan. Arga menangkap pergelangan tangannya dengan lembut. "Kalau kamu tidak peduli, kenapa menghindar?" Nadira berbalik. "Mas ingin saya mengatakan apa? Bahwa saya cemburu? Bahwa saya berharap perhatian Mas kepada saya memiliki arti khusus?" Arga terdiam. Mata Nadira mulai berkaca-kaca, tetapi ia menahan suaranya tetap tenang. "Saya sudah pernah mempercayai seorang lelaki selama 7 tahun. Dia membawa uang saya dan pergi dengan perempuan lain. Saya tidak ingin menjadi perempuan bodoh untuk kedua kalinya." "Nadira, kalau Kesha adalah calon istri Mas, saya berharap kalian bahagia." Nadira melepaskan tangannya dan masuk ke paviliun. Arga berdiri di bawah lampu taman dengan rasa bersalah yang menyesakan. Permainan kecil yang awalnya ingin digunakannya untuk menguji perasaan Nadira justru membuka luka yang belum sembuh. Nadira kembali menjelang sore. Ia langsung masuk ke ruang jahit dan bekerja tanpa menyapa siapapun. Beberapa jam kemudian, ia pergi ke kantor untuk menyerahkan laporan akhir. Pintu kantor tidak tertutup rapat. Dari dalam terdengar suara Dimas. "Kamu harus mengakui bahwa sejak awal kamu mencari Nadira karena dia anak Ratih. Kamu menawarkan kontrak agar bisa mendekatinya. Kamu bahkan pernah berkata ingin membuatnya jatuh cinta lalu meninggalkannya." Langkah Nadira berhenti. Jantungnya seperti dipukul dari dalam. Arga menjawab, "Saya memang pernah merencanakannya. Tetapi saya tidak melakukan semuanya. Perasaan saya berubah. Bagi Nadira, niat itu tetap penting." Nadira mendorong pintu. Kedua lelaki itu menoleh. Jadi itu kebenarannya. Wajah Arga kehilangan warna. "Nadira, dengarkan saya. Saya sudah mendengar cukup banyak." "Tidak, kamu belum mendengar semuanya. Mas mencari saya karena ibu saya. Mas membawa saya ke sini bukan hanya karena pekerjaan." Arga mendekat. "Awalnya saya marah. Saya ingin kamu merasakan kehilangan seperti yang dialami ibu saya. Tetapi setelah mengenalmu, setelah mengenal saya, Mas mengganti cara menyakiti saya." "Bukan begitu. Kesha juga bagian dari rencana." Arga tidak langsung menjawab. Keraguan sepersekian detik itu sudah cukup. Nadira tertawa pahit. "Saya benar-benar bodoh. Nadira, Kesha hanya sepupu saya. Saya ingin melihat apakah kamu memiliki perasaan." "Jadi perasaan saya bahan percobaan?" "Saya menyesal." "Mas menyesal karena saya mengetahui semuanya, bukan karena melakukannya." Dimas meninggalkan ruangan untuk memberi mereka kesempatan bicara. Nadira meletakkan map laporan di meja. "Pekerjaan saya hampir selesai. Semua pola dan catatan ada di sini. Besok saya akan mengemasi barang. Kontrakmu masih 2 minggu. Potong upah saya tidak peduli. Saya tidak akan menahanmu." Arga menarik napas. "Tetapi sebelum kamu pergi, saya ingin menjelaskan tentang ibu kita." "Tidak ada yang perlu dijelaskan. Apapun yang terjadi antara orang tua kita, saya tidak bersalah.
Ibumu merebut ayah saya. Nadira menatapnya dengan mata penuh luka. Mas masih mengatakannya setelah semua ini. Saya menyaksikan sendiri ayah meninggalkan rumah. Ibu saya kehilangan kewarasannya. Dan Mas memilih menghukum anak perempuan yang baru kehilangan kandungan, serta dikhianati calon suaminya. Kata-kata itu menghantam tepat ke bagian hati Arga yang selama ini ia hindari. Saya tidak tahu kamu akan. Mas tahu keadaan saya. Mas menerima laporan rumah sakit. Mas tahu saya sedang rapuh. Nadira, saya salah. Ya, Mas salah. Air mata akhirnya jatuh di pipi Nadira. Mas tidak lebih baik daripada Dito. Dia mengambil uang dan kepercayaan saya. Mas mengambil sesuatu yang lebih sulit saya bangun kembali. Arga ingin menyentuhnya, tetapi Nadira mundur. Jangan. Nadira, perasaan saya sekarang nyata. Bagaimana saya membedakan yang nyata dan yang direncanakan? Arga tidak memiliki jawaban. Malam itu Nadira mengemasi pakaian. Rani membantunya tanpa banyak bertanya. Keisha datang setelah mendengar masalah dan meminta maaf meskipun ia tidak mengetahui rencana Arga. Saya sungguh hanya sepupunya, kata Keisha, dan saya sudah memarahinya. Nadira tersenyum lemah. Ini bukan salah Mbak. Keesokan paginya, sebelum meninggalkan resor, Nadira meletakkan kunci pavilion di meja Bu Mirah. Para pegawai memeluknya dan berjanji akan terus merekomendasikan hasil jahitannya. Arga menunggu di dekat mobil. Saya akan mengantar. Tidak perlu. Nadira, setidaknya izinkan saya memastikan kamu sampai rumah. Saya sudah meminta Rani menyewa mobil. Arga menatap wajahnya. Apakah masih ada kemungkinan kamu memaafkan saya? Sekarang saya bahkan belum bisa memaafkan diri sendiri karena mempercayai Mas. Mobil datang. Nadira masuk tanpa menoleh lagi. Arga berdiri sampai kendaraan menghilang di tikungan. Setelah kembali ke Semarang, Nadira memusatkan seluruh tenaga untuk membuka kembali atelier. Ia bekerja dari rumah Bu Desri menggunakan 2 mesin pinjaman. Pesanan kecil mulai datang dari tetangga dan pelanggan lama yang masih percaya. Namun beberapa minggu kemudian, tubuhnya kembali sering lelah. Ia merasa mual pada pagi hari dan tidak tahan mencium aroma bawang goreng. Awalnya, ia mengira itu akibat stres. Rani justru menatapnya penuh curiga. Kapan terakhir kamu datang bulan? Nadira terdiam. Ia menghitung tanggal dalam kepala, lalu jantungnya berdegup keras. Satu malam di Bandungan kembali muncul dalam ingatannya. Malam ketika hujan memutus jalan menuju resor, dan mereka pulang terlambat dari acara pembukaan. Malam ketika Arga meminta maaf, memeluknya, lalu menyatakan perasaan yang saat itu dipercayainya tulus. Tidak ada paksaan, tidak ada kemarahan. Mereka sama-sama memilih mendekat karena merasa saling membutuhkan. Nadira membeli alat tes kehamilan. 2 garis muncul dengan jelas. Ia duduk di lantai kamar mandi sambil menutup mulut. Rasa takut, bahagia, marah, dan sedih bercampur menjadi satu. Setelah kehilangan kehamilan pertama, ia tidak pernah membayangkan akan melihat 2 garis itu kembali secepat ini. Namun, ayah bayi yang dikandungnya adalah lelaki yang telah menjadikan luka keluarganya sebagai alasan untuk mempermainkan hidupnya. Nadira memeluk lutut. Apa yang harus ibu lakukan? Bisiknya kepada bayi yang bahkan belum sebesar biji jeruk. Di tempat lain, Arga menerima kabar bahwa proyek wisata di Nusa Tenggara membutuhkan kehadirannya selama beberapa bulan. Ia memutuskan pergi, bukan karena telah melupakan Nadira, melainkan karena tinggal di Semarang membuatnya setiap hari ingin mendatangi rumah perempuan itu dan memohon kesempatan yang belum pantas diterimanya. Arga tidak mengetahui bahwa ketika pesawatnya lepas landas, Nadira sedang duduk di klinik kandungan menatap titik kecil di layar pemeriksaan. Dokter mengatakan detak jantung bayi terdengar baik.
Nadira menangis. Kali ini bukan hanya karena takut kehilangan. Ia menangis karena anak itu datang membawa harapan pada saat hatinya belum selesai berkabung. 6 bulan berlalu sejak Nadira meninggalkan Arunika Valley. Perutnya kini membesar, langkahnya menjadi lebih lambat, tetapi ia tetap datang ke atelier setiap pagi. Dengan bantuan Rani dan Bu Desri, mereka menyewa kembali ruangan lama setelah pihak pemberi pinjaman menyetujui skema pembayaran baru. Atelier itu belum sepenuhnya pulih, dindingnya masih kusam, beberapa rak kosong, dan mereka hanya memiliki 3 mesin jahit. Namun suara mesin yang kembali berdengung terasa seperti napas rumah yang hidup lagi. Pesanan terbesar mereka datang dari sebuah yayasan pendidikan yang membutuhkan ratusan seragam sekolah. Keuntungan dari pesanan itu cukup untuk membayar sebagian utang dan mempekerjakan 2 perempuan dari kampung sekitar. Nadira tidak memberitahukan kehamilannya kepada Arga. Ia tidak berniat menyembunyikan anak itu selamanya. Namun ia membutuhkan waktu untuk memastikan dirinya cukup kuat menghadapi lelaki tersebut tanpa kembali hancur. Arga sedang berada di Flores, mengembangkan rute wisata yang melibatkan desa-desa lokal. Ia beberapa kali mengirim pesan. "Aku tidak meminta kamu membalas, saya hanya ingin tahu kamu sehat." Nadira tidak menjawab. Pesan lain datang pada hari ulang tahunnya. Semoga tahun ini membawa lebih banyak ketenangan daripada kesedihan. Ia tetap tidak menjawab, tetapi tidak pernah menghapus pesan-pesan itu. Arga juga mengirimkan dokumen yang menyatakan bahwa utang biaya rumah sakit telah dianggap lunas sepenuhnya. Nadira menolaknya melalui surat resmi dan berjanji akan membayar sesuai kontrak. Arga membalas singkat, "Tidak ada utang antara kita. Pekerjaanmu bernilai jauh lebih besar daripada biaya itu." Meskipun Nadira marah, ia tidak dapat menyangkal bahwa bagian dalam hatinya masih merindukan lelaki tersebut. Ia merindukan cara Arga diam-diam meletakkan makanan di ruang jahit, cara ia berpura-pura tidak peduli ketika Nadira sakit, serta cara suaranya melunak ketika berbicara tentang masa kecil. Namun, cinta tidak otomatis menghapus penghinaan. Pada suatu pagi, Bu Desri menemukan Nadira sedang menangis di ruang belakang atelier sambil memegang pakaian bayi yang baru dijahitnya. "Kamu masih memikirkan Arga?" Nadira menyeka air mata. "Aku hanya takut anak ini tumbuh tanpa ayah." Tanpa ayah lebih baik daripada memiliki ayah yang menyakiti ibunya." "Arga tidak sepenuhnya jahat, Bude. Orang yang menyakitimu tidak harus jahat dalam segala hal. Kadang mereka justru orang baik yang membuat pilihan buruk." Nadira menunduk. "Kalau dia benar-benar berubah, biarkan dia membuktikannya. Jangan kamu yang sibuk mencari alasan untuk memaafkannya." Nasihat itu tinggal di dalam pikiran Nadira. Sementara itu, Rani akhirnya menghubungi Dimas. Ia tidak bermaksud mencampuri hubungan Nadira dan Arga, tetapi usia kandungan sudah mendekati 7 bulan. Menurutnya, anak itu berhak memiliki kesempatan mengenal ayahnya, sementara keputusan untuk menerima atau menolak Arga tetap berada di tangan Nadira. Dimas segera menelpon Arga dan memintanya kembali ke Semarang. "Ada sesuatu yang harus kamu ketahui," katanya. "Apa?" "Nadira hamil." Arga berdiri begitu cepat hingga kursinya jatuh. "Hamil?" "Kehamilannya sudah sekitar 7 bulan. Nadira tidak pernah mengatakan apapun, karena dia tidak percaya kepadamu." Arga menekan ponsel ke telinga. "Apakah anak itu?" Dimas terdiam. "Kamu seharusnya bisa menghitung sendiri." Dunia Arga menakak terasa terlalu sempit. Ia duduk kembali, tetapi tangannya terus gemetar. Selama beberapa bulan terakhir, ia memikirkan berbagai cara meminta maaf. Ia tidak pernah membayangkan seorang anak sedang tumbuh jauh darinya. Sebelum mendatangi Nadira, Arga pergi menemui ayahnya. Surya Mahendra tinggal di rumah besar keluarga di Semarang. Hubungan mereka selama bertahun-tahun hanya terbatas pada urusan bisnis. Surya berkali-kali mencoba memperbaiki hubungan, tetapi Arga selalu menolak. Malam itu, Arga masuk ke ruang kerja tanpa memberi salam panjang. "Saya ingin kebenaran tentang ibu dan Ratih Putri." Surya yang sedang membaca dokumen mengangkat wajah. "Kenapa tiba-tiba?"
Karena saya telah menghancurkan hidup anak Ratih berdasarkan cerita yang tidak pernah saya pastikan. Wajah Surya menegang. Apa yang kamu lakukan kepada Nadira? Jawab pertanyaan saya. Surya meletakkan kacamatanya. Ibumu dan saya sudah lama tidak bahagia sebelum saya bertemu Ratih kembali. Itu bukan jawaban. Saya mengatakan kepada Ratih bahwa pernikahan kami telah selesai. Apakah kalian sudah bercerai? Surya menunduk. Belum secara hukum. Apakah Ratih tahu ibu masih menunggumu? Tidak seluruhnya. Arga mengepalkan tangan. Surya melanjutkan dengan suara berat. Saya pengecut. Saya ingin bersama Ratih, tetapi saya takut dia meninggalkan saya jika mengetahui keadaan ibumu. Saya mengatakan kami hidup terpisah dan sama-sama sepakat mengakhiri pernikahan. Ibu tidak pernah sepakat. Tidak. Ratih percaya kepada ayah? Pada awalnya, ketika mengetahui kebenaran, dia meminta saya kembali kepada keluarga. Dia bahkan berhenti menemui saya beberapa bulan. Lalu kenapa ayah tidak kembali? Karena saya marah dan malu. Saya tetap menyalahkan semua orang selain diri sendiri. Arga berjalan mendekati jendela. Jadi selama ini ibu menderita karena keputusan ayah. Ratih juga dibohongi. Ya. Dan saya menghukum Nadira. Surya menatap putranya dengan rasa bersalah. Apa yang kamu lakukan? Arga menceritakan semuanya, tentang kontrak, rencana balas dendam, rasa cinta yang tumbuh, dan cara Nadira pergi setelah mengetahui kebenaran. Surya menutup wajah. Kamu mengulangi dosa saya dengan bentuk berbeda. Kamu menggunakan kebohongan karena takut menghadapi perasaan sendiri. Kalimat itu membuat Arga marah, tetapi ia tidak dapat menyangkalnya. Apa yang harus saya lakukan? Tidak ada cara cepat. Kembalikan apa yang kamu ambil darinya. Harga diri, rasa aman, hak untuk memilih. Setelah itu, biarkan dia menentukan apakah kamu masih pantas berada di dekatnya. Keesokan paginya, Arga pergi ke pasar tempat Bude Sri berjualan. Ia menemukan Nadira sedang duduk di kursi plastik, membantu mengikat sayuran. Perutnya yang besar langsung terlihat. Arga berhenti beberapa langkah dari kios. Seluruh suara pasar seolah menghilang. Ia hanya melihat Nadira dan kehidupan kecil yang tumbuh di dalam tubuhnya. Nadira mengangkat wajah. Warna mukanya berubah. Bude Sri mengikuti arah pandang Nadira, lalu berdiri sambil memegang satu ikat kangkung seperti senjata. Kamu mau apa? Arga menangkupkan kedua tangan di depan dada. Saya ingin berbicara dengan Nadira. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Bude, kata Nadira pelan. Jangan membela dia. Arga tetap berdiri pada jarak aman. Saya tidak akan memaksa. Saya hanya ingin memastikan keadaan Nadira dan bayi. Setelah 7 bulan baru ingat, bentak Bude Sri. Saya baru mengetahuinya. Itu karena dia tidak ingin kamu tahu. Arga menatap Nadira. Apakah anak itu anak saya? Nadira berdiri perlahan. Ya. Napas Arga bergetar. Matanya langsung memerah. Ia tidak berusaha menyentuh Nadira. Ia hanya menatap perutnya, seolah takut satu langkah saja dapat membuat semuanya menghilang. Saya minta maaf karena tidak ada selama ini. Saya tidak meminta Mas hadir. Saya tahu. Lalu kenapa datang? Karena saya ingin bertanggung jawab. Bukan hanya memberikan uang. Saya ingin menjadi ayahnya, kalau kamu mengizinkan. Nadira memeluk perut. Menjadi ayah tidak berarti Mas berhak kembali ke hidup saya. Saya mengerti. Mas mengatakan itu sekarang. Dulu Mas juga mengatakan tidak ingin menyakiti saya. Arga menerima setiap kata tanpa membela diri. Saya sudah berbicara dengan ayah saya. Ibumu tidak mengetahui seluruh kebenaran. Ayah saya berbohong kepadanya. Mata Nadira berkaca-kaca. Saya tidak membutuhkan pengakuan itu untuk percaya kepada ibu. Saya tahu.
Sayalah yang membutuhkannya untuk memahami betapa salahnya saya. Arga mengeluarkan sebuah map, tetapi tidak menyerahkannya langsung. Ini perhitungan akhir kontrak. Nilai pekerjaanmu di Arunika Valley lebih besar daripada biaya rumah sakit. Jadi tidak ada lagi kewajiban kepadaku. Saya juga sudah membeli hak tagih atas mesin-mesin yang dijadikan jaminan oleh Dito. Peralatannya akan dikembalikan kepada atelier. Saya tidak ingin belas kasihan atau hadiah yang membuat saya kembali berutang. Bukan hadiah, pengacara sudah menyiapkan perjanjian terpisah. Kamu boleh mencicil nilai pembelian mesin tanpa bunga dari keuntungan atelier, dan seluruh kepemilikan usaha tetap atas namamu. Saya tidak akan mengambil satu lembar saham pun. Kalau kamu menolak, saya tetap akan menghormatinya. Nadira memandang map itu. Untuk pertama kalinya, bantuan Arga tidak datang sebagai perintah, melainkan sebagai pilihan yang dapat ia terima atau tolak. Nadira memandang map itu tanpa mengambilnya. Mas pikir selembar surat bisa memperbaiki semuanya? Tidak. Lalu? Saya akan melakukan apa yang bisa saya lakukan, kemudian menerima apapun keputusanmu. Budesri masih berdiri dengan wajah keras, tetapi tidak lagi memotong percakapan. Arga menatap Nadira. Saya tidak meminta kamu memaafkan hari ini. Saya hanya meminta izin mengetahui jadwal pemeriksaan berikutnya. Saya ingin melihat anak kita, meskipun hanya dari layar. Nadira tidak langsung menjawab. Dalam hati, ia melihat dua sosok Arga. Yang pertama adalah lelaki yang berbohong dan menjadikan dirinya sasaran dendam. Yang kedua adalah lelaki yang berdiri di depan kios sayur tanpa kesombongan, menerima kemarahan Budesri dan tidak mencoba membeli pengampunan. Pemeriksaan hari Kamis, kata Nadira akhirnya. Jam 10. Wajah Arga berubah, seolah seseorang baru saja menyalakan cahaya. Saya akan datang. Jangan terlambat. Saya akan tiba lebih awal. Dan ini bukan berarti saya sudah memaafkan. Saya mengerti. Pada hari Kamis, Arga tiba di klinik 40 menit sebelum jadwal. Ia membawa air minum, biskuit, dan bantal kecil untuk punggung Nadira. Budesri ikut mengantar dan terus mengawasinya. Ketika dokter menggerakkan alat pemeriksaan di atas perut Nadira, gambar bayi muncul di layar. Itu kepalanya, kata dokter. Posisinya baik, detak jantungnya juga kuat. Arga menatap layar tanpa berkedip. Dia perempuan atau laki-laki? Tanyanya. Perempuan? Air mata jatuh di pipi Arga sebelum ia sempat menyembunyikannya. Nadira melihatnya dari samping. Untuk pertama kalinya sejak kembali, ia merasakan sedikit bagian dari kemarahannya melunak. Bukan karena semua kesalahan Arga telah hilang, tetapi karena tangisan itu tidak tampak dibuat-buat. Setelah pemeriksaan, Arga berjongkok di depan kursi Nadira. Bolehkah saya berbicara kepadanya? Nadira ragu, lalu mengangguk kecil. Arga tidak menyentuh perutnya, ia hanya mendekat. Hai, katanya pelan. Ayah terlambat datang, tetapi ayah akan berusaha tidak terlambat lagi. Bayi itu bergerak. Nadira menahan napas. Arga tertawa kecil sambil menyeka air mata. Pada saat itu, Nadira belum siap membuka pintu hatinya. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak menutupnya sepenuhnya. Sejak hari pemeriksaan, Arga datang ke Semarang hampir setiap akhir pekan. Ia tidak langsung masuk ke rumah atau atelier. Ia selalu berdiri di depan pagar, memberi salam, lalu menunggu sampai Budesri atau Nadira mempersilakannya. Pada kunjungan pertama, Budesri menyuruhnya memindahkan karung pupuk dari gudang menuju kebun belakang. Arga mengenakan kemeja rapi dan sepatu kulit. Kalau ingin dekat dengan keluarga ini, jangan hanya pandai duduk di ruang berpendingin, kata Budesri. Arga melepas jam tangan, menggulung lengan kemeja, dan mulai mengangkat karung tanpa membantah. Pada kunjungan berikutnya, ia diminta mengantar sayuran ke pasar. Setelah itu ia membantu memperbaiki atap gudang,
mengecat rak atelier, mengangkut kain, dan mengantar pesanan seragam. Bu Desri selalu memberikan pekerjaan yang berat. Arga mengerjakannya tanpa mengeluh. Bude sengaja menyiksa dia, kata Nadira suatu sore. Bude sedang menguji apakah ototnya hanya pajangan. Mas Arga pemilik resor. Di rumah ini, dia calon ayah cucu Bude yang masih dalam masa percobaan. Nadira menahan senyum. Arga tidak pernah mencoba memaksa percakapan mengenai hubungan mereka. Ia hanya membahas kesehatan Nadira, kebutuhan bayi, serta jadwal pemeriksaan. Perubahan terbesar bukan terletak pada hadiah atau uang. Arga mulai menghormati keputusan Nadira, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dilakukannya. Suatu malam, hujan turun deras ketika Arga hendak kembali ke Bandungan. Bu Desri memintanya menginap di ruang tamu karena jalan menuju tol tergenang. Nadira turun untuk mengambil air dan melihat Arga masih terjaga di sofa. Belum tidur. Saya takut mendengkur dan membuat Bude semakin tidak menyukai saya. Bude sudah mulai menyukai Mas. Kenapa kamu yakin? Kalau tidak, Mas tidak akan diberi nasi gudeg 2 piring saat makan malam. Arga tersenyum. Nadira duduk di kursi seberangnya. Beberapa saat mereka mendengarkan hujan. Saya belum pernah benar-benar meminta maaf tanpa menjelaskan alasan, kata Arga. Selama ini saya selalu mengatakan saya berbuat buruk karena terluka, karena marah, atau karena kehilangan ibu. Nadira menunggu. Sekarang saya mengerti alasan tidak menghapus kesalahan. Saya menyakitimu karena saya memilih melakukannya. Saya menggunakan keadaanmu, berbohong, dan mempermainkan perasaanmu. Mata Nadira mulai memanas. Saya tidak tahu apakah saya bisa percaya kepada Mas lagi. Saya tahu. Saya takut semua kebaikan ini hanya berlangsung sampai bayi lahir. Saya juga takut gagal. Tetapi saya akan tetap datang meskipun kamu tidak memilih saya sebagai pasangan. Saya ingin menjadi ayah yang baik tanpa menjadikan anak kita alasan untuk memaksamu menerima saya. Nadira menunduk. Mas masih mencintai saya? Arga tersenyum sedih. Saya mencoba berhenti selama 6 bulan. Tidak berhasil. Bagaimana Mas tahu itu cinta, bukan rasa bersalah? Rasa bersalah membuat saya ingin memperbaiki kerusakan. Cinta membuat saya ingin melihatmu bahagia, bahkan kalau kebahagiaan itu tidak bersama saya. Air mata Nadira jatuh. Arga tidak mendekat. Ia membiarkan Nadira menentukan jarak. Setelah beberapa saat, Nadira mengulurkan tangan. Arga menggenggamnya dengan hati-hati. Saya belum sepenuhnya memaafkan, kata Nadira. Saya tidak akan mendesak. Tetapi saya ingin mencoba percaya sedikit demi sedikit. Arga menunduk dan menyentuhkan keningnya ke punggung tangan Nadira. Sedikit saja sudah lebih dari yang pantas saya terima. 2 minggu sebelum perkiraan persalinan, Nadira masih bersikeras datang ke atelier. Ia sedang memeriksa jahitan kebaya ketika merasakan nyeri yang datang teratur. Awalnya ia mengabaikannya. Rani memperhatikan wajahnya. Kenapa kamu terus memegang meja? Hanya kram. Beberapa menit kemudian, air ketubannya pecah. Atelier langsung berubah kacau. Rani berteriak memanggil Bu Desri. Salah satu penjahit menjatuhkan kotak benang. Bu Desri menelpon Arga sambil meminta tetangga menyiapkan mobil. Arga sedang berada di Bandungan. Ia langsung berangkat tanpa mengganti pakaian rapat. Ketika tiba di rumah sakit, Nadira sudah berada di ruang persalinan. Arga mondar-mandir di lorong dengan wajah pucat. Bu Desri memukul lengannya menggunakan kipas tangan. Jangan berjalan terus, Bude ikut pusing. Saya tidak bisa diam. Yang melahirkan Nadira, kenapa kamu yang hampir pingsan? Beberapa jam kemudian, perawat memanggil Arga karena Nadira mengizinkannya masuk. Arga mengenakan pakaian steril dan berdiri di samping tempat tidur. Nadira menggenggam tangannya kuat-kuat setiap kali kontraksi datang. Mas bilang ingin menjadi ayah yang baik, katanya sambil menahan sakit.
Iya. Kalau begitu, jangan pernah membuat saya melewati ini sendirian lagi. Tidak akan. Dan jangan pingsan. Saya tidak akan pingsan. Beberapa menit kemudian, tangisan bayi memenuhi ruangan. Arga benar-benar hampir kehilangan keseimbangan. Bayi perempuan mereka lahir sehat dengan rambut hitam lebat. Nadira menamainya Kirana Maheswari, yang mereka maknai sebagai cahaya indah yang membawa kehidupan baru. Ketika perawat meletakkan Kirana di dada Nadira, Arga berdiri di samping mereka sambil menangis tanpa malu. "Terima kasih," bisiknya. Nadira menatapnya. "Untuk apa?" "Karena tetap menjaga dia meskipun saya tidak ada. Kirana bukan hadiah untuk Mas, dia anak kita." Arga mengangguk. "Karena itu, saya akan menjaganya bersama kamu selama kamu mengizinkan." Arga membagi waktu antara resor, perusahaan keluarga, dan Semarang. Ia memutuskan tidak kembali mengelola wisata laut dalam jangka panjang karena tidak ingin mengulangi pola ayahnya yang selalu menjadikan pekerjaan alasan untuk meninggalkan keluarga. Ia tetap membantu Nadira mengembangkan atelier, tetapi seluruh keputusan berada di tangan Nadira. Putri Batik dan Kebaya mulai menerima pesanan dari beberapa hotel serta penyelenggara pernikahan yang mengenal karya Nadira melalui Arunika Valley. Nadira mempekerjakan perempuan-perempuan dari lingkungan sekitar, terutama ibu tunggal yang membutuhkan pekerjaan fleksibel. Ia mengajarkan pembuatan pola, bordir, dan pemasangan payet. Beberapa bulan kemudian, polisi menemukan Dito di Bali setelah laporan penipuan dari Nadira dan beberapa pelanggan diproses. Sebagian uang telah habis, tetapi ia menandatangani pengakuan utang dan melepaskan semua klaim atas peralatan maupun usaha Nadira. Nadira tidak kembali kepadanya. Ia juga tidak menganggap pengampunan berarti menghapus tanggung jawab. Ia hanya memilih berhenti membawa pengkhianatan Dito ke dalam setiap hari barunya. Setiap kali Arga menawarkan investasi tambahan, Nadira meminta kontrak yang jelas. "Saya tidak ingin hubungan kita bercampur dengan kepemilikan usaha," katanya. Arga menyetujui tanpa tersinggung. Kepercayaan mereka tumbuh bukan melalui janji besar, melainkan melalui rutinitas kecil. Arga datang tepat waktu ketika berjanji menjemput Kirana. Ia tidak menyembunyikan telepon atau pertemuan bisnis. Nadira belajar membicarakan ketakutannya tanpa langsung menjauh. Setahun setelah kelahiran Kirana, Arga mengajak Nadira ke halaman belakang atelier. Tempat itu telah dihias sederhana dengan lampu gantung kecil dan rangkaian melati. Arga menatapnya dengan sungguh-sungguh. "Nadira putri, saya tidak bisa menghapus masa lalu kita. Saya juga tidak berjanji tidak akan pernah membuat kesalahan. Tetapi, saya berjanji tidak akan lagi menggunakan kebohongan, kemarahan, atau ketakutan untuk mengendalikanmu. Apakah kamu bersedia membangun rumah bersama saya?" Nadira memandang lelaki itu lama. Ia teringat pertemuan pertama mereka di pasar, kontrak yang menyakitkan, kebohongan, kehamilan, serta bulan-bulan ketika Arga membuktikan perubahan tanpa menuntut imbalan. "Ya," jawabnya. "Tetapi saya tetap mengelola uang atelier." Arga tertawa. "Itu bahkan tidak perlu dibahas." Pernikahan mereka dilangsungkan beberapa bulan kemudian di halaman atelier. Tidak ada pesta besar. Mereka memilih akad sederhana dengan keluarga, sahabat, pegawai resor, dan para penjahit sebagai tamu. Nadira mengenakan kebaya putih yang dijahitnya sendiri. Motif bordirnya terinspirasi bunga melati dan daun teruntum, lambang cinta yang tumbuh kembali setelah melalui masa gelap. Arga mengenakan beskap berwarna gelap dan kain batik senada. Surya hadir sebagai kakek Kirana. Hubungannya dengan Arga belum sepenuhnya pulih, tetapi keduanya mulai berbicara tanpa kemarahan. Arga memilih memaafkan ayahnya secara perlahan, tanpa menutup mata terhadap kesalahannya. Sebelum akad, Surya mendekati Nadira. "Saya meminta maaf kepada ibumu terlalu terlambat," katanya. "Sekarang saya juga meminta maaf kepadamu." Nadira mengangguk. "Saya tidak bisa menjawab untuk ibu, tetapi saya berharap kita tidak lagi mewariskan luka ini kepada Kirana." Surya menangis. Setelah menikah, Nadira dan Arga tidak menjalani kehidupan tanpa masalah.
Mereka masih berselisih mengenai pekerjaan, waktu, dan cara membesarkan anak. Namun kini mereka belajar berhenti sebelum kata-kata berubah menjadi senjata. Ketika marah, Arga tidak lagi pergi tanpa kabar. Nadira tidak lagi menyimpan semua ketakutan seorang diri. Arunika Valley berkembang menjadi resor yang dikenal karena menggunakan hasil karya pengrajin lokal. Atelier Nadira membuka cabang kecil di Solo dan Yogyakarta. Banyak calon pengantin datang bukan hanya untuk memesan kebaya, tetapi juga mendengar kisah tentang perempuan yang membangun kembali hidupnya setelah kehilangan hampir segalanya. Pada ulang tahun Kirana yang kedua, mereka mengadakan selamatan sederhana. Bude Sri memasak nasi kuning, ayam ungkep, urap, telur balado, dan sambal goreng ati. Para pegawai membawa kue, buah, serta hadiah kecil. Kirana berlari di halaman, mengenakan kebaya mungil buatan Nadira. Arga berdiri di samping istrinya. "Dulu saya mengira membalas rasa sakit akan membuat hati saya tenang," katanya. Lalu, ternyata dendam seperti meminum jamu pahit sambil berharap orang lain yang merasakan rasanya. Nadira tersenyum. "Perumpamaan Mas masih aneh. Tetapi kamu mengerti maksudnya." Nadira menyandarkan kepala di bahunya. Ia menyadari pengampunan bukan berarti melupakan luka atau menganggap kesalahan tidak pernah terjadi. Pengampunan adalah keputusan untuk tidak lagi membiarkan masa lalu menentukan arah seluruh kehidupan. Arga juga memahami bahwa cinta bukan hak yang diperoleh karena penyesalan. Cinta adalah kepercayaan yang harus dirawat setiap hari, seperti kain batik yang membutuhkan kesabaran dari goresan pertama sampai warna terakhir. Di halaman atelier yang dipenuhi tawa keluarga, Nadira memandang Arga menggendong Kirana. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia tidak merasa sedang mengejar bayangan keluarga yang sempurna. Ia telah memiliki keluarga yang nyata, keluarga yang pernah salah, pernah terluka, tetapi memilih untuk tetap pulang dan saling memperbaiki. Dan bagi Nadira, itulah bentuk cinta yang paling berharga.